wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan dhallan, kebingungan. Ya, kebingungan bagaimana caranya memperbaiki kondisi masyarakat, baik masyarakat Quraisy di Makkah maupun masyarakat yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Kebingungan. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana memulainya? Dengan metode apa? Dengan sumber dari mana? Ya, Muhammad ini ingin memperbaiki umatnya. Ya, beliau tidak terpengaruh oleh wathaniyatul jahiliyah, ya, penyembahan berhala yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Beliau tidak terpengaruh. Beliau terjaga. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil, sejak bayi sudah dilindungi, dijaga oleh Allah, tidak tersesat ke dalam penyembahan berhala, praktek-praktek kemusyrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Bapak Saud Krisnawan. Yang saya hormati Bapak Bayu Nugroho selaku atas kepala perdagangan ya di KJRI Los Angeles. Bapak Ibu semua yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, yang dapat hadir pada forum kajian tausiah online bersama KJRI Los Angeles hari ini. Waktu Indonesia kita sudah berada di hari ke-20 bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, ya, kita akan memasuki 10 hari yang terakhir. Inilah mendekati garis finish. Biasanya kalau sprinter, pelari, pembalap itu mendekati garis finish, dia akan mempercepat lajunya, ya, mempercepat langkahnya. Ya, kalau bahasa sastra kita itu mengambil langkah mengambil kaki 1000, ya, itu langkah yang cepat, lebih giat lagi. Nah, dengan perumpamaan seperti itu, maka mari saya mengajak diri sendiri dan juga kepada hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan hari-hari terbaik. Ya, kalau dalam 1 tahun ini hari-hari terbaik, 10 hari terbaik itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tetapi malam-malam yang terbaik, ya, itu adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mari kita gunakan sisa waktu yang ada di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita lepas, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita gagal untuk mencapai garis finish. Karena inilah pembuktian bahwa amal ibadah Ramadan kita, ya, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quranul Karim ini bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah peristiwa extraordinary, peristiwa yang mengubah perjalanan sejarah umat manusia, peristiwa yang mengubah peta peradaban dunia. Karena apa? Karena umat manusia kurang lebih hampir 6 abad,
ya, mengalami kekosongan spiritual, mengalami kevakuman, kekosongan, tidak ada turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan, untuk membimbing manusia kepada jalan keselamatan, jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, atau dalam bahasa Al-Qur'an yaitu mengangkat, ya, Nabi Isa alaihi salam ke langit. Allah selamatkan Nabi Isa dari upaya pembunuhan, upaya penyaliban yang ingin dilakukan oleh Bani Israel yang berkomplot dengan penguasa Romawi yang zalim. Setelah itu tidak ada lagi nabi dan rasul. Dunia mengalami kekosongan. Tidak ada kepemimpinan spiritual. Nilai-nilai spiritual hancur. Ya. Peradaban manusia semakin rusak, semakin mendekat kepada jurang kehancuran dan kebinasaan. Kalau kita melihat sejarah peradaban manusia sebelum datangnya wahyu Al-Qur'anul Karim ini luar biasa rusaknya. Ya, yang kuat memangsa yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, yang berkuasa menindas rakyat. Betapa kejam dan zalimnya sistem yang ada dipraktekkan oleh manusia di atas muka bumi ini. Bisa dilihat bagaimana peradaban Romawi, peradaban Yunani, peradaban Persia, peradaban-peradaban yang pernah mengisi ruang-ruang sejarah umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, rahmatnya, mengutus Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, untuk membangun kembali, merestorasi, ya, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketauhidan yang sudah mulai pudar, bahkan sudah tidak bisa lagi orang ini membedakan mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur. Luar biasa. Maka Rasulullah SAW, ya, menjelang beliau mendapatkan turunnya Al-Quranul Karim, wahyu yang pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, beliau mendapatkan ilham, dibimbing oleh Allah dengan ilham, hati nurani yang bersih. Karena memang beliau ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipersiapkan sejak lama, sejak kelahirannya. Kemudian sejak dia masih kecil, sudah diberikan tanda-tanda nubuwah, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak kelahirannya, Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah, bahwa aku ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku adalah perwujudan dari doa Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, Tuhan kami, utuslah ke tengah-tengah, ya, anak cucu keturunan kami ini, ya, seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan mereka kitab dan hikmah pengetahuan, dan yang menyucikan jiwa-jiwa mereka. Inilah doa Nabi Ibrahim yang diucapkan kurang lebih menurut hitungan para ahli sejarah itu 3000 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Yang kedua adalah aku ini, kata Rasulullah, aku ini adalah kabar gembira, ya, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah Rasul, ya, yang terakhir. Tidak ada lagi Rasul dan Nabi yang menjadi jeda atau perantara antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa.
Jadi langsung dari Nabi Isa itu selama kurang lebih 6 abad, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa telah membuka jalan. Dengan bagaimana? Dengan ungkapan yang direkam oleh Allah di dalam surat As-Saff ayat 6, ya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku diutus oleh Allah, ya, selain untuk membenarkan isi kitab-kitab samawi sebelumnya, dan juga fungsi aku kedua adalah untuk memberikan kabar gembira akan datangnya Rasul akhir zaman, ya, yang bernama Ahmad. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga adalah waru'ya ummi. Nah, ini visi seorang ibu, mimpi atau penglihatan, ya, Ibunda Aminah, ya, ketika beliau melahirkan bayi Muhammad putra Abdillah, ya, itu Ibunda Aminah ini melihat apa? Keluar dari rahimnya beriringan dengan keluarnya jabang bayi yang kemudian diberi nama Muhammad oleh Abdul Muttalib sang kakek. Ketika Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim, keluarlah bersamaan dengan bayi Muhammad itu cahaya yang menerangi seisi rumah, dan dengan itu aku bisa melihat istana-istana yang ada di negeri Syam atau istana Romawi Timur. Subhanallah. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kondisi dunia. Ya, betapa kezaliman merajalela. Peradaban Yunani, peradaban Romawi, Persia, ini mereka saling gontok-gontokan, mereka saling bertempur, berperang. Ya, perbudakan merajalela, ya, kebiasaan masyarakat jahiliyah menenggak minuman keras, berzina, ya, melacurkan diri, kemudian membegal, harkat martabat wanita begitu direndahkan. Ya, mereka tidak suka kalau dikaruniakan oleh Tuhan yang Maha Esa itu diberikan anak perempuan. Mereka malu, mereka menutup wajah mereka, ya. Sampai digambar oleh Allah dalam Al-Quran itu, di situ sebutkan wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadzib. Wajah mereka itu menjadi hitam. Kenapa? Karena menunjukkan rasa malunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi dunia seperti itu, masyarakat kecil tertindas yang berkuasa ini berbuat zalim, merajalela, ya, anak yatim, fakir miskin, semua itu mereka adalah orang-orang yang ditindas. Maka Muhammad SAW ketika dia masih muda, pada saat awal berusia 40 tahun itu, beliau ini diberikan ilham oleh Allah untuk, ya, menyendiri keluar dari kota Makkah, kemudian naik ke gunung, itu Jabal Thur namanya, ya. Kemudian di situ ada gua, ada cekungan, ya, di atas gunung itu, itulah gua Hira, ya. Bukan Jabal Thur, Jabal Nur namanya. Ya, kalau Jabal Thur itu, gua Thur itu nanti ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, di Jabal Nur itu ada cekungan cukup besar, ya, kira-kira masuk 2 sampai 5 orang kalau kita masuk situ. Tapi dia juga tidak terlalu dalam, tidak terlalu menjorok ke dalam. Disitulah Nabi SAW di Gua Hira ini pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelum itu, beberapa bulan sebelum menerima wahyu pertama itu, Rasulullah SAW sering memandangi kota Makkah, merenung bagaimana caranya menyelamatkan masyarakat Makkah, masyarakat Quraisy ini yang saling menindas, saling berbuat zalim, merajalela luar biasa, kemaksiatan, kemungkaran. Beliau ingin bagaimana memperbaiki akhlak. Ya, maka itu Nabi SAW mengatakan, kan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tugas misi utamaku adalah untuk merestorasi, memperbaiki akhlaknya manusia kepada akhlak yang dibimbing oleh cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di situ beliau memandangi kota Makkah. Betapa Makkah ini dulu adalah sebuah simbol kejayaan tauhid. Kota dengan pusatnya itu adalah Ka'bah, Baitullah, yang tiang pancangnya, pondasinya itu dibangun oleh
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Tapi kok kenapa anak cucu keturunannya bisa begitu tersesat dan menyimpang dari ajaran tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam? Tidak masuk, tidak making sense itu ya. Oleh Rasulullah ini merasa ini kok ada sesuatu yang salah gitu. Beliau ingin perbaiki, tetapi bagaimana cara memperbaikinya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kita ingat ya, baca surat Wadduha, Bapak Ibu hafal ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul lak. Di situ lalu ada kemudian kita temukan ayat yang menyatakan apa? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan dhallan, kebingungan. Ya. Kebingungan bagaimana caranya memperbaiki kondisi masyarakat, baik masyarakat Quraisy di Makkah maupun masyarakat yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Kebingungan. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana memulainya? Dengan metode apa? Dengan sumber dari mana? Ya, Muhammad ini ingin memperbaiki umatnya. Ya, beliau tidak terpengaruh oleh wathaniyatul jahiliyah, ya. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Beliau tidak terpengaruh. Beliau terjaga. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil, sejak bayi sudah dilindungi, dijaga oleh Allah, tidak tersesat ke dalam penyembahan berhala, praktek-praktek kemusyrikan. Sampai ketika kecil beliau itu dibelah dadanya, kan? Ada riwayat itu sahih. Ya, sehingga digambarkan dalam ayat Al-Qur'an itu alam nashrah laka sadrak. Itu peristiwa pembelahan dada untuk mempersiapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk menjadi nabi dan rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah wahyu yang pertama itu, ya, memberikan pencerahan kepada Muhammad putra Abdillah ini. Pencerahan bagaimana dia harus memulai langkahnya untuk memperbaiki umat manusia ini. Lalu kemudian turunlah wahyu itu. Allah memberikan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk memberikan jalan kepada Muhammad. Bagaimana dia memulai langkah untuk mereformasi masyarakat jahiliyah, untuk merestorasi peradaban manusia yang hampir hancur dan usang dimakan zaman. Memperbaharui nilai-nilai tauhid, memperbaharui akhlak dengan panduan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah nilai pentingnya turunnya Al-Quranul Karim atau yang kita sebut dengan nuzulul Quran itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama ini menarik ya. Perintahnya adalah perintah membaca. Luar biasa. Ya, membangun peradaban yang baru berlandaskan ya, ketauhidan, nilai-nilai tauhid dari Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan alat piranti yang paling efektif, yaitu adalah membaca. Membaca ini adalah kunci ilmu pengetahuan. Membaca ini adalah kunci bagi kita untuk menyadarkan hati yang lalai. Membaca bukan hanya membaca alam semesta, bukan hanya membaca ayat-ayat kitab suci, tetapi membaca itu adalah juga berarti kita siap untuk menerima informasi-informasi yang tidak kita ketahui, yang itu bersumber dari zat yang maha transenden. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan pencipta alam semesta ini. Maka Allah menyapa umat manusia melalui rasulnya, melalui nabi akhir zaman ini dengan perintah membaca. Subhanallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia itu dari alaq, dari sedikit darah. Ya, kalau kita segumpal itu seolah-olah banyak ya. Kalau segumpal itu menggumpal itu kelihatannya memang banyak, tapi kita tidak terjemahkan dengan segumpal darah. Tapi dia adalah sedikit darah
yang menyerupai zigot, yang dalam bahasa para ahli embriologi, ya, ahli medis, ya, itu ginekologi itu mengatakan itu adalah sejenis zigot yang menempel di dinding rahim, yang memang itu asalnya adalah berupa darah. Nah, dari situlah kemudian lahir manusia. Terciptalah manusia itu dengan sempurna, dengan tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang menjadi pembuktian bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terbukalah cakrawala manusia ini. Ya, dikenalkan manusia ini dengan siapa pencipta dia. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, bagaimana manusia ini diciptakan dengan proses yang begitu rumit dan menunjukkan makna apa? Ketergantungan. Kan al-alaq itu dari kata alaqa ya'liqu, sesuatu yang menggantung. Ya, seperti gantungan hanger, ya, hanger baju itu alaq. Ya, kemudian tempat kita sendok itu, ya, kita menyuapkan makanan, dia akan menyentuh dinding mulut kita, ya, itu juga disebutnya dengan mil'aqah, dari akar kata yang sama, alaqa dan la'iqah, ya. Sehingga manusia ini adalah makhluk yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Dia adalah makhluk sosial. Nah, ini adalah satu kesadaran baru yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bahwa manusia tidak boleh sombong, manusia tidak boleh angkuh, manusia tidak boleh berbuat zalim, manusia tidak boleh merendahkan sesama, ya, baik sesama manusia maupun sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia diciptakan dari bahan yang hina. Mimma immahin, dari air mani yang hina. Lalu kemudian Allah ciptakan itu luar biasa. Ya, ini kesadaran eksistensial manusia itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa untuk manusia ini menyadari eksistensi dirinya dan menyadari siapa penciptanya. Sebab banyak di antara kita umat manusia ini, ya, ketika dia tidak sadar bagaimana dia diciptakan dan siapa penciptanya, akhirnya dia berbuat semena-mena. Akhirnya dia angkuh, sombong dan berbuat zalim, ya. Baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan tentu perbuatan zalim yang paling besar adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kemusyrikan itu adalah suatu tindakan yang tidak bermoral. Ya, tidak bermoral dan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang esa, Allah yang wajib kita sembah, Allah yang wajib kita taati perintah dan larangannya, ya, itu kemudian bisa dilangkahi oleh manusia, ya, atau diduakan dengan yang lainnya, atau disekutukan dengan objek lainnya, maka itu adalah sebuah tindakan kezaliman yang paling besar. Sehingga Allah mengatakan wa innasyirka la zulmun azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah misi Al-Quran. Misi Al-Quran ini untuk menyelamatkan umat manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan umat manusia dari kezaliman, menyadarkan manusia dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali, serta bagaimana dia harus bertindak dalam kehidupannya di dunia ini. Subhanallah. Ayat yang pertama turun bicara tentang khalaqal insana min 'alaq. Ya, bicara tentang perintah membaca. Ini dasar membangun peradaban, itu harus bisa baca tulis. Ya, peradaban itu yang disebut dengan peradaban yang berbeda dengan zaman peradaban, ya, itu zaman apa itu yang kita dulu belajar, ya, istilah-istilah dalam ilmu geografi atau ilmu biologi itu, ya, ada masa prasejarah. Nah, sejarah itu dimulai ketika manusia yang sempurna bernama Adam ini itu diajarkan oleh Allah nama-nama. Makanya disebutkan apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesadaran yang ditanamkan oleh Al-Quran. Ini kesadaran yang paling mendasar. Ya, kesadaran ini luar biasa. Ini yang mengguncang kesadaran manusia ini. Ya, sehingga dia mengenal siapa Robnya, bagaimana dia harus bertindak, dan nanti kemana dia akan
berpulang, ya, ketika dia menyelesaikan misi kehidupannya di muka bumi ini, dia harus mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala selaku penciptanya. Nah, ini yang tidak diketahui oleh manusia. Nilai-nilai dasar ini yang nggak ada dalam buku-buku filsafat, buku-buku sosial, ya, buku-buku ekonomi, buku-buku sains, ya, apalagi bercorak sekuler. Nggak ada keterangan ini. Keterangan ini hanya bisa kita dapat dari kitab suci Al-Quran, dari wahyu yang otentik, ya, yang final, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta dan pencipta seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat turunnya Al-Quran, ya. Makanya nuzulul Quran tadi sudah disinggung oleh Mas moderator itu, ya, meskipun berbeda-beda tanggalnya, ya. Ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang riwayat mengatakan 24 Ramadan, hadis riwayat Imam Ahmad. Ada ulama lain yang mengatakan seperti pengarang kitab Rahiqul Maktum, ya, Sirah Nabawiyah itu mengatakan malam 21 Ramadan. Kenapa alasannya? Karena Nabi mengatakan ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin Kamis ya Rasulullah? Hari Senin itu, jawab Nabi, adalah hari ketika awal pertama aku diutus oleh Allah sebagai Rasul. Ya, kemudian Kamis itu adalah hari dalam satu pekan ini di mana amal itu, amal perbuatan kita manusia ini semua dilaporkan kepada Allah oleh malaikat pencatat amal. Maka itulah aku berpuasa sebagai bentuk rasa syukur. Nah, hari Senin itu awal kerasulannya Muhammad SAW. Di Gua Hira beliau mendapat kapan tanggalnya? Nah, terjadi di bulan Ramadan pasti, karena dalil tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu semua ulama sepakat. Karena nas Al-Qur'an. Tidak ada perbedaan, ya. Hanya beda menyebutkan tanggalnya yang pasti itu kapan. Ada yang 17 Ramadan bertepatan dengan perang Badar, bertemunya dua pasukan, yaumal taqal jam'an. Ada yang mengatakan 24 Ramadan karena ya ada hadis riwayat Imam Ahmad bahwa seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul termasuk Muhammad di akhir zaman itu adalah di bulan Ramadan. Ya, Suhuf Ibrahim tanggal 1 Ramadan. Kemudian Tauratnya Musa tanggal 6 Ramadan. Injilnya Isa tanggal 13, ya. Kemudian Zaburnya Daud 18. Kemudian di dalam surat itu dikatakan Quran diturunkan 24 Ramadan, ya. Tapi Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan 21. Kenapa? Hari Senin satu patokannya. Lalu kemudian beliau meneliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ayat Quran mengatakan turun pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dalam hadis disebutkan di 10 malam terakhir dan malam ganjil. Nah, kemudian dikumpulkanlah data astronomi. Ini hebatnya ulama kita itu. Ya, sampai detil gitu ya. Jadi data astronomi tahun 610 Masehi itu, ya, hari Senin bulan Ramadan pada tahun 610 Masehi, tahun Rasulullah diangkat atau diutus sebagai rasul, itu Senin itu di bulan Ramadan pada tahun itu jatuhnya pada tanggal 7 Ramadan, 14, 21 dan 28. Ya. 7, 14 tereliminir, ya, karena dia bukan masuk tanggal 10 terakhir Ramadan, ya kan? Kemudian tinggal tersisa 21 dan 28. Nah, 28 tereliminir karena dia malam genap atau hari yang genap, ya. Maka tersisa tanggal 1 saja, itu 21 Ramadan. Itu luar biasa cara ulama itu mencari tanggal turunnya Al-Qur'an. Ala kulli hal, ya, kita tidak permasalahkan itu, tapi yang menjadi poin kita adalah Allah mengatakan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan itu dikaitkan dengan ibadah puasa kita ini bulan Ramadan. Artinya apa? Allah ingin kita merayakan turunnya Al-Quran itu dengan cara bersyukur. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran? Yaitu dengan cara berpuasa sebulan penuh. Di bulan turunnya Al-Quran ini itu nyambung, ya. Kalau kita hubungkan ayat-ayat itu 183, 84, 185 surah Al-Baqarah ketemu, ya. Kenapa kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Kenapa Ramadan itu mengajarkan puasa? Lalu kemudian kapan dia? Ayaman ma'dudat. Kapan ayaman ma'dudat? Itu bulan syahrul Ramadan. Apa itu syahrul Ramadan? Dia adalah bulan diturunkannya Al-Quran.
Maka ditarik satu kesimpulan yang sangat penting untuk kita garis bawahi, bahwasanya ya kata Syekh Muhammad Abduh ini dalam tafsir Al-Manar, itu cara Allah ya mengingatkan kita umat manusia, terutama umat Rasulullah SAW ini mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran adalah dengan wajib berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Jadi nuzulul Quran itu ini kita rayakan sebulan penuh, Bapak Ibu ya. Dengan cara bagaimana kita berpuasa. Kita puasa ini itu cara merayakan turunnya Al-Quran, luar biasa. Ya, luar biasa Allah Subhanahu wa taala menggiring, membuat satu kaidah ya, membuat cara kita beribadah mendekatkan diri pada Allah adalah dalam rangka kita apa? Kita dapat kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Karena hanya orang-orang yang hatinya bersih dengan pendidikan ibadah Ramadan, ya, itu dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang siap untuk menerima petunjuk dari Al-Qur'an. Oke? Apa tujuan puasa? Saya tanya Bapak Ibu, la'allakum tattaqun, ya kan? Dalam surah Al-Baqarah 183. Nah, supaya kita bertakwa. Al-Baqarah ayat 2 mengatakan, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ya, Al-Qur'an itu, kitab itu adalah petunjuk bagi orang bertakwa, ya kan? Berarti ada keterkaitan hubungan yang sangat erat. Kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang berpuasa, ia dibentuk karakternya menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Merekalah yang akan siap untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Pedoman orang-orang yang bertakwa. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di sini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ya, pentingnya kita untuk menjaga ya hubungan kita dengan Al-Qur'an. Menjaga hubungan kita dengan Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an ini ruh dari Allah untuk menggerakkan manusia. Ya, kalau ruh yang ada di tubuh kita ini kan nyawa, ya, ruh itu sering kita artikan nyawa. Roh manusia itu nyawa manusia. Ya, kalau manusia cuma body saja, tubuh saja, tidak ada soulnya, tidak ada ruhnya, tidak ada nyawanya, dia nggak akan bergerak. Sepakat? Ya, manusia tanpa nyawa, ya, tidak akan bergerak dia. Dia tidak akan bisa berpikir, dia tidak akan bisa bekerja, dia tidak akan bisa beraktivitas, berkegiatan. Dia menjadi makhluk yang mati. Nah, untuk kehidupan manusia secara keseluruhan, ruhnya, ya, prosesornya adalah Al-Qur'an. Apa dalilnya? Dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, demikianlah kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina, ruh dari sisi kami. Jadi Al-Quran itu ruh yang Allah berikan, nyawa bagi kehidupan manusia, prosesor dalam kehidupan manusia. Ya, jadi kita ini harus dalam kehidupan kita ini harus ada ruhnya. Ruh itu adalah pedoman dasar dalam kehidupan kita ini adalah Al-Quranul Karim. Maka luar biasa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Semua diterangkan hakikat kehidupan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita membangun karakter diri manusia agar menjadi khalifah yang ideal di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Maka buku pedoman, manual, ya, kehidupan kita dari A sampai Z, mengatur, ya, mengelola dan kemudian menyelenggarakan kehidupan kita ini harus berpedoman kepada Al-Quran. Nilai-nilai dasarnya itu ada dalam Al-Quranul Karim. Membangun peradaban yang utama, peradaban yang mulia, kita harus merujuk kepada Al-Quran. Ya, apa nggak boleh merujuk pada yang lain? Boleh. Ya, misalnya di negeri kita ada konstitusi. Ya, konstitusi tidak bertentangan dengan kitab suci, ini syaratnya. Ya, jadi kita taat kepada kitab suci sebagai umat beragama,
ya, apalagi seorang muslim, ya, itu pedomannya adalah Al-Qur'an. Ini nilai dasarnya. Karena nilai dasar itu yang dibawa sampai mati. Nah, sebagai warga negara, ya, yang beragama Islam, kita juga taat kepada konstitusi kita. Ya, konstitusi kita itu menegaskan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan sudah sangat religius. Ya, konstitusi kita, ya, undang-undang dasarnya, dasar negaranya Pancasila itu sudah begitu rupa dirancang oleh para pendiri bangsa kita. Itu sangat religius. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus ingat kembali, ayat pertama turun itu adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ya, itu pengakuan terhadap ketuhanan, ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini jangan kita bertentangkan antara kitab suci dengan konstitusi. Ya. Karena konstitusi itu dibangun dari nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai tauhid. Ya. Kemudian dijabarkan lagi dalam pasal 29 undang-undang kita. Apa? Dinyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Subhanallah, ini luar biasa. Para pendiri bangsa kita memagari ya, para pengelola negara ini agar tidak keluar dari rel agama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka jangan sampai dong, ya, tolong jangan sampai, baik pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan sampai ada lahir keputusan undang-undang atau peraturan-peraturan, ya, itu jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama ini. Ya, ini nilai-nilai agama yang bersifat universal, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini, jadi luar biasa, ya. Ini kaitannya surah Al-Alaq ini dengan sila pertama kita yang ada di negara kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka membangun peradaban sesuai dengan visi turunnya Al-Qur'anul Karim, ya, itu adalah pertama harus dilandasi dengan semangat nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itulah yang menggerakkan kehidupan kita dalam aspek ekonomi. Ekonomi kita menjalankan syariat Islam, ya. Jangan kita bertransaksi, transaksi ekonomi itu yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Ya, dalam kehidupan sosial berkeluarga, ya, kita gunakan rujuk nilai-nilai Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu menjadikan ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci, yang sakral, mitsaqan ghaliza, sebagai satu-satunya lembaga institusi sosial, ya, untuk melahirkan generasi penerus. Ya, fungsi reproduksi yang sah hanya ada dalam keluarga. Ya, bukan di luar hubungan pernikahan. Mohon maaf. Ya, kalau kita berbicara sekarang ini zaman luar biasa, banyak fitnah, zaman edan kata orang, ya. Itu terjadi banyak pergaulan bebas, ya. Tidak jelas siapa bapaknya, siapa orang tuanya, lahir anak, la haula wala quwata illa billah. Maka kita harus kembalikan ini kepada nilai-nilai agama. Lembaga keluarga adalah satu-satunya lembaga yang sah untuk reproduksi manusia. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, manusia ini rusak. Bahkan bisa punah. Ada melegalkan perkawinan sejenis lah, perkawinan macam-macam, ya, yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka kita harus kembali kepada jati diri kita sebagai seorang muslim dimanapun kita berada. Apalagi Bapak Ibu misalnya di luar negeri, mohon maaf, para diplomat atau ekspatriat atau yang permanen resident, ya, di negara-negara di luar Indonesia, itu kita harus jaga betul anak-anak kita, keluarga kita. Boleh kita belajar ilmu-ilmu dunia, boleh kita bergaul, ya, sebagai warga dunia dengan bangsa manapun, dengan suku apapun, dengan agama apapun. Tetapi kita harus jaga nilai-nilai dasar kita. Tradisi kita adalah tradisi ketimuran yang berbasis kepada nilai-nilai agama yang luhur. Dalam hal ini kita sebagai muslim adalah berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus kita jaga betul. Ya, Quran bukan hanya jadi bacaan.
Quran bukan hanya jadi pajangan. Quran jangan hanya di bibir kita mengatakan Quran adalah imam kami. Tapi Quran harus betul-betul menjadi guidance kita, menjadi pedoman kita, ya, menjadi nilai-nilai dasar yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, misi Al-Quran ini adalah untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan menjalankan syuro atau musyawarah. Ya, ini misi turunnya Al-Quran. Selain menata kehidupan keluarga menjadi lebih baik, ya, ada ayah, ada ibu, ada anak, dan ini pendidikan karakter anak itu harus dimulai dari keluarga. Nah, misi Al-Quran yang kedua adalah membangun masyarakat yang berkeadilan, yang demokratis, yang menjalankan musyawarah, syura. Maka kalau kita lihat kata-kata keadilan dan permusyawaratan, ini masuk dalam sila Pancasila kita, dasar negara kita, luar biasa. Di Pancasila itu ada sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini istilah world view Quran semua ini, Bapak Ibu. Ini nilai-nilai dasar agama kita. Ya, yang kelima adalah keadilan sosial. Adalah, ya, masyarakat yang berkeadilan itu yang ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Qur'an. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang menindas. Masyarakat yang otoriter, ya, dipimpin oleh pemimpin yang diktator, ya, sekelompok elit, segelintir oknum yang disebut dalam Al-Qur'an itu dengan istilah al-mala. Maka kalau kita baca kisah-kisah nabi terdahulu itu ada istilah al-mala. Qalal mala'u qalal mala'u qalal. Itu menunjukkan apa? Kelompok elit politik dan ekonomi yang mengendalikan kehidupan dan menjalankan kehidupan itu dengan sistem yang zalim. Tidak ada keadilan dan tidak ada permusyawaratan. Semua keputusan diambil sepihak dan zalim, menindas orang, menindas rakyat, menindas orang kecil, ya, wong alit, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini dirubah oleh Al-Quran. Allah perintahkan kita dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat yang sering dibaca oleh para khatib Jumat. Ya. Kalau ibu-ibu tidak ikut salat Jumat, ya mestinya sudah tahu ayat ini, ya, suaminya menyampaikan, Bunda, itu ayat yang paling sering dibaca kalau khutbah Jumat itu adalah ayat ini. Ayat 90 surat An-Nahl. Ya, bapaknya kalau dengar ayat ini jangan tidur. Jangan pula mengorok ketika khutbah Jumat, ya. Ini jadi lomba apa tuh? Kalau khatibnya bicara di mikrofon, ya ini melawan arus, ya, arus dari jamaah itu lomba mendengkur. Jangan, harus tahu dia apa ayat yang dibaca. Sampaikan ke anak istrinya, ya, bahwa Allah ingin membangun tatanan sosial masyarakat yang berkeadilan. Keadilan ekonomi, keadilan distribusi kekayaan. Itu kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta modal itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Maka itu ada pendistribusian kekayaan itu melalui apa? Zakat, infak, sedekah. Luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba. Ya, riba ini sistem ekonomi yang berbasis bunga, ya. Uang melahirkan uang, ya, tanpa ada usaha manusia. Ya, uang diam lalu kemudian melahirkan berlipat ganda, ya, dengan cara apa? Meminjamkan ke orang lalu berbunga. Nah, itu nggak benar. Islam melarang praktek ini, praktek ekonomi yang zalim. Diganti dengan apa? Sedekah. Ekonomi sedekah, ekonomi zakat, ini yang harus ditumbuh kembangkan. Dan Allah menumbuh suburkan sedekah. Ya, itulah. Nah, dalam keadilan sosial, perempuan dimuliakan. Yang tadinya nggak dapat waris, dapat bagian harta waris. Ya, anak yatim diperhatikan, dilindungi. Ya, orang-orang miskin, fakir miskin dan semua yang
orang papa yang tertindas ini dientaskan, diberdayakan oleh Islam ini dengan apa? Dengan diberikan zakat, dengan diberikan panduan-panduan supaya mereka bisa mandiri. Ya, ini keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan sosial. Ya, luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu Quran ini memang sangat luhur. Nilai-nilainya luar biasa. Tidak bisa kita uraikan dalam pertemuan kita yang sangat singkat ini. Ya, perlu banyak sekali waktu untuk kita menguraikan satu persatu dari misi turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan lebih daripada itu, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian sebagai pemantik ya pengajian kita pada sore hari waktu Los Angeles dan pagi waktu Jakarta. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz atas kesediaannya untuk sharing dengan kita semua. Hikmah nuzul Quran dan keutamaannya sangat menarik Ustadz. Semoga Allah membalas Ustadz dengan kebaikan. Amin. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung silakan gunakan fitur raise hand. Dan kalau mau bertanya via kolom chat juga dipersilakan. Satu pertanyaan akan langsung dijawab dulu oleh Ustadz sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, boleh saya tanyanya? Baik, silakan Ibu Yanti ya. Ibu Yanti, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Walker dari Nusantara Muslimin California, San Bernardino. Yang saya mau tanyakan, tadi kan Bapak Ustadz ngomong mengenai riba, mengenai bunga ya. Terus ada salah satu, misalnya for example ya, misalnya for example dia ke saya, Yan, mau gak Yan? Kamu naruh uang, udah gitu nanti uangnya kamu tiap bulan dapat segini. Terus Yanti bilang ini ada bunga tuh bagaimana? Enggak, uangnya diputar. Tapi saya nggak tahu itu bisnis apa. Enggak Yan, tapi kamu dapat uang tiap bulan segini. Kamu mau gak taruh? Dia bilang gitu. Tapi Yanti pengen tahu gimana kok tiap bulan itu. Ya mau gak Yan? Dia bilang. Nah itu bagaimana itu? Apakah saya percaya atau bagaimana? Itu kira-kira dari modal dengan keuntungan per bulannya itu berapa persen? Oke, misalnya seandainya berapa ya? Misalnya 5.000 gitu ya atau 10.000 gitu, 250 atau tergantung dari itu. Tapi saya nggak tahu bisnis apa dia gitu loh. Tapi Yanti bilang, Yanti kasih, tapi dia bilang enggak ya, dia bilang itu enggak ada bunganya. Gue tahu gue dosa kayak gitu. Tapi kan dia nanya Yanti, tapi kan Yanti nggak mau riba segala macam. Dia bilang tadi uang kamu jadi berputar gitu. Itu bagaimana Pak? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil nyetir Pak, sambil dengerin. Assalamualaikum. Ya, Hati-hati terima Ibu kasih nyetirnya Bu. Yanti. Masya Allah. Soalnya saya ke Masjid NMC sambil nyetir. Iya. Ini di wilayah apa Ibu tadi? Saya daerah mau menuju San Bernardino, California. Oh, California. Baik, Ibu Yati di California. Tadi soal memberikan pinjaman modal untuk diputar ya dalam jenis usaha. Ya, yang pertama harus kita pastikan apa jenis usahanya. Supaya kita tidak terjatuh dari dosa mengambil keuntungan dari jenis investasi yang haram. Karena investasi itu ada yang halal, ada yang haram. Ya, kalau investasi untuk penjualan atau produksi minuman keras jelas haram. Kita nggak boleh makan hasilnya, keuntungannya. Haram. Karena minuman keras itu semuanya dilaknat. Yang bikin, yang nuangin, yang memetik, yang menjual, yang membeli, yang jadi kurirnya dan sebagainya, dan termasuk yang memakan harganya. Oke.
Jadi investasi itu harus kita pilah, kita tahu dulu ini halal atau haram. Investasi misalnya untuk panti pijat plus ya itu haram, nggak boleh ya. Tapi kalau halal dalam jenis usaha ya, perdagangan, dia jual barang komoditi, kemudian ada keuntungan, ada sharing, nah itu yang disebut dengan mudharabah atau murabahah. Ada skema murabahah dan mudharabah. Ya, keuntungan itu tidak langsung otomatis kita hukumi sebagai riba, kecuali kita mempersyaratkan, nih saya pinjamkan kamu $10.000, ya misalnya saya pinjamkan $10.000, ya, dan kamu harus pulangkan ya dalam jangka waktu 2 bulan dengan bunga 10% atau berapa 20% gitu ya. Itu dengan itu di luar modal pokoknya. Nah, itu riba. Ya. Nah, itu juga terjadi juga dalam misalnya ketika pihak ketiga perbankan dalam hal ini meminjamkan uang yang kita tabungkan di bank konvensional, ya, dan si pihak ketiga ini mempersyaratkan kepada nasabah yang meminjam untuk modal itu bahwa Anda harus mengembalikan modal ini dengan bunga. Dan kita kemudian mendapatkan bunganya. Nah, itu nggak boleh ya. Tapi kalau itu skema murabahah, ada hitungannya. Misalnya si pelaku usahanya mendapatkan, misalnya keuntungan misalnya 100%. Misalnya $10.000 ada untung misalnya $5.000. Nah, $5.000 ini nanti murabahah ya atau mudharabah itu skemanya 60-40 misalnya atau 50-50, nggak masalah. Tergantung kesepakatan. Jadi harus ada hitam putih, akad namanya. Akad murabahah atau mudharabah. Ya, keuntungan $5.000, ini $10.000 tetap modalnya akan kembali ibu ya, kepada ibu misalnya. Nah, yang $5.000 ini disepakati pelaku usaha dapat berapa dan yang pemodalnya berapa. Apakah skemanya 60-40, 70-30 atau 50-50, nggak masalah, bebas. Ya, dan itu sah, dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, tetapi harus tahu dulu akadnya ya. Jadi jangan sampai kita kecele ya, atau kita nggak tahu ini jenis usahanya apa dan skemanya seperti apa. Demikian Ibu. Ya, Pak, saya mau satu lagi nanya, Pak, satu lagi. Terus kalau seandainya ada seseorang mau pinjam, misalnya, Yan, gue pinjam gitu Yan, gue kasih lo deh, gue kasih lo, misalnya segini, dia bilang, nggak mau, Yanti nggak mau kayak gitu, enggak, gue ikhlas nggak mau, Yanti nggak mau kayak gitu begitu. Nanti bilang, kamu saya kasih pinjam, enggak, lo baik lang, gue kasih maksudnya uang lebih, nggak mau, saya bilang, tapi dia paksa, tapi saya nggak mau, itu bagaimana Pak? Itu bagaimana Pak? Selama tidak mempersyaratkan, ya, tidak mempersyaratkan hutang itu dipersyaratkan kembali dengan keuntungan dan kelebihan, ya, itu bukan riba. Sebab yang disebut dengan riba adalah konteksnya dalam hutang piutang, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap bentuk hutang piutang yang melahirkan bunga, keuntungan ya, yang dipersyaratkan di muka, itu adalah riba. Tapi kalau ada orang ingin mengembalikan hutang, lalu dia melebihkan ya kembalian hutang itu dengan ridho, dengan ikhlas, dan tidak dipersyaratkan oleh kita yang memberikan hutang, itu sah. Itu hak dia memberikan. Ibu boleh menerima, boleh menolak, nggak apa-apa. Ya, kalau diterima halal. Ya, karena ibu tidak mempersyaratkan. Kalau ditolak pun nggak apa-apa. Mudah-mudahan orang itu nggak tersinggung, kan begitu. Ya. Iya. Tapi saya paksa Pak Ustadz, saya pernah saya bilang saya nggak mau, tapi dia nggak masalah. Itu baik, iya. Kalaupun dia mau baik, paksa Ibu Yanti atau sukarela nggak masalah. Ya, oke. Mohon maaf pertanyaan. Oke, mohon maaf pertanyaan sebanyak. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan via kolom chat dari Bapak Dadang. Bapak Ustadz, kiat-kiat apa untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan mengimplikasikan dalam daily life? Nuhun. Ya. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dadang. Ya, kiat kita untuk selalu berinteraksi atau memiliki tingkat interaksi yang baik dengan Al-Quran. Pertama, kita harus memiliki literasi Quran. Literasi itu artinya apa? Kita melek
tidak buta huruf Quran. Ya, kita harus bisa membaca Quran. Ini interaksi yang pertama. Karena Quran itu artinya bacaan, bacaan yang mulia, bacaan yang sempurna. Ya, yang kita baca ini bukan sembarangan, bukan kita baca koran, bukan kita baca buku biasa, tapi dia adalah kalamullah, firman Allah. Jadi kalau kita baca Quran, kita itu sedang berdialog dengan Allah. Kita sedang menerima arahan-arahan dari Allah. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau ada ya kalian baca ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka pasang mata dengan baik, pasang telinga kamu dengan baik, dan siapkan hatimu dengan baik untuk bisa menerima perintah atau larangan yang ada di dalam ayat itu. Ya, ini. Jadi kita harus melek dulu, bisa baca dulu. Lalu kedua, ya tadabbur. Ya, setelah warattilil Qur'ana tartila, Al-Muzammil ayat 4. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang membaca kitabullah itu berarti mereka sedang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ya, artinya membaca Quran ini semuanya untung. Ya, untung buat kita, ya, keberuntungan, ya, kemuliaan buat kita. Makanya kata Nabi SAW, orang Islam yang dirongga mulutnya dan hatinya tidak ada Quran, itu ibarat rumah rongsok, rumah yang hancur, kal baitil kharib. Kenapa? Karena Quran itu ruh. Ya, mulut kita, hati kita harus diisi dengan Quran. Maka itu banyak baca Al-Quran. Ya, setelah itu yang kedua adalah mentadaburinya. Ini perintah Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Surat Sad ayat 29. Ya, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak. Ya, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, ya, supaya mereka merenungi ayat-ayatnya. Dan supaya orang-orang berakal itu dapat memetik pelajaran dari Al-Quran ini. Maka itu tadabbur. Ya, kita harus interaksi Al-Quran harus naik level. Bukan hanya baca, bukan hanya hafal, ya, tapi harus merenungi ayat-ayatnya. Ya, dengan merenungi itu kita akan tahu, oh ini halal, ini haram. Ditambah dengan kita banyak mengaji kepada para ulama, para guru, ya, menjelaskan hukum halal haram, menjelaskan kisah-kisah Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran, ayat-ayat sosial, ayat-ayat keluarga di dalam Al-Quran. Jadi klasifikasi ayat Quran ini luar biasa. Ya, untuk menguatkan keluarga, kita kaji ayat-ayat tentang keluarga. Nah, ini saya ada program selama 1 bulan Ramadan ini, itu setiap jam 9 malam itu ya. Saya sering share ke Pak Fadli, Pensosbud ya, KJRI itu tadabbur dan tadarus 1 juz per malam. Jadi saya baca 1 juz per malam, kemudian setelah itu tadabburnya, apa isi ayatnya ini. Ya, ada secara global dan ada yang saya rinci ayat-ayat penting yang ada di dalam juz tersebut. Ya, saya jelaskan secara rinci. Nah, itu tadabbur. Jadi kita bukan hanya melek literasi buta huruf Al-Quran, tetapi kita harus melek makna Al-Quran. Ya, karena maknanya ini luar biasa. Ya, kita tidak akan bisa menjadi baik ya kalau kita nggak ngerti Al-Quran. Nah, seperti tadi contoh ditawari pinjaman ini, kalau kita nggak ngerti Al-Quran itu ya terima-terima aja. Ya, riba terima-terima aja, it's okay dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau orang yang interaksinya dengan Al-Quran itu baik, ya, membaca, dia renungi, dia pelajari hukum-hukumnya, dia punya apa? Sistem ada warning sistemnya, ya, ada remindernya, ini jangan, ini boleh, ini oke, ini enggak, kan begitu. Jadi kita ini dipagari oleh rambu-rambu Al-Quran, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu yang dapat saya berikan jawaban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.